Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kemamang, penulis Rizkaninda Fitri Maharani SH. Pak Amin, istri Anda selingkuh. Kata Wiyoto, salah seorang anak buah di fraksinya, ketika mengunjunginya pada suatu sore itu. Pak Amin memandangi sang anak buah tanpa kata. Hal seperti itu bukan kali pertama terdengar di jerat telinganya. Banyak orang yang tak suka melihat keharmonisan rumah tangganya. Apalagi kini dia dan sang istri tengah terpisahkan oleh jarak. Seolah bisa membaca kesangsian yang terbayang di mata Pak Amin. Wiyoto mencari-cari sesuatu di balik tas kerjanya sebelum mengeluarkan sebuah ponsel jadul. Ponsel itu sudah dilengkapi kamera, tetapi gambarnya sedikit blur, kualitasnya kurang maksimal. "Kelihatan kan, Pak?" tanya Wiyoto harap-harap cemas. Dia sudah bersusah payah mengambil gambar dari jarak dekat, tanpa dicurigai. Kebetulan saat itu dia berada dalam radius beberapa langkah di belakang Bu Amin saat mengantre di tempat orang berjualan es krim. Lagi di mana ini? Itu stand es krim, dekat dengan pertunjukan sirkus keliling di kota sebelah. Mereka baru saja keluar dari area sirkus. Pak Amin nyaris meremukan ponsel dalam genggamannya itu. Hatinya hancur sampai ke akar-akarnya. Bukan saja tak mau tahu dengan urusan sang suami, perempuan itu, orang yang selama ini berbagi atap dengannya, orang yang dia turuti segala inginnya itu, justru mengkhianatinya. Sementara dirinya harus mendekam di sel akibat perbuatan yang sebenarnya dilakukan demi sang istri. Di penjara Pak Amin mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan kasus orang maling ayam dan kelapa. Di sel dia tidak diperlakukan sebelah mata. Ada beberapa sipir penjara yang dengan senang hati melayaninya. Dia diberi fasilitas memadai. Namun, penjara tetap saja penjara. Kebebasannya terbelenggu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Wiyoto menunggu instruksi dari petinggi di fraksinya. Memang selama ini mereka tak terlalu dekat. Namun, Pak Aminlah yang selalu menyelamatkan keluarga Wiyoto dari jurang kemiskinan. Sebagai orang baru dan tak punya jabatan di partai, dia nyaris tak punya kekuasaan dan harta. Pak Aminlah yang cukup royal berbagi materi dengannya. Saya ingin pengkhianatannya terbayar lunas. Namun, jangan sampai orang tahu kalau itu ulah saya. Caranya bagaimana? Saya serahkan padamu. Baik, Pak. Wiyoto bangkit karena jam kunjungan sudah habis. Lebih lama lagi dia di sana akan menerbitkan kecurigaan pada diri para petugas. Wiyoto menghentikan langkah sesaat, menunggu detik buliran kata selanjutnya dari Pak Amin. "Terima kasih." Lilik Rumiah melekat erat pada pundak Sasongko. Diciumnya leher lelaki itu di kegelapan area sirkus. "Jangan di sini, Lilik. Nggak enak dilihat banyak orang." "Tak apa, si tua bangka itu tak punya koneksi sebanyak itu. Aku hafal koneksinya satu persatu. Wanita parubaya yang lebih mirip ibunya itu memeluk erat lelaki yang lebih muda." Wiyoto menyaksikan semua itu dari bangku di belakang mereka. Mereka yang tengah dimabuk asmata, tentu saja tak akan sadar. Apalagi Wiyoto tak pernah melepaskan maskernya meski berada di dalam gedung. Panggung di hadapan mereka menggelap sesaat sebelum menampilkan pertunjukan api. Ada manusia pemakan api, ada api yang sengaja dilempar ke tubuh seseorang, ada api yang melayang di udara di sejauh mata memandang. Itu dia, Kemamang. Aku akan cari orang pintar. Wiyoto bangkit dari duduk, memastikan bahwa rencananya akan berjalan sempurna. "Lihat, Sasongko sayang, apinya indah ya, seperti aurora borealis yang menggantung di langit kutub utara."
Agak cerdas juga wanita tua bangka itu. Wiyoto bergumam sendiri sebelum benar-benar pergi dari arena itu. Tiupan angin di malam itu sedikit kencang, membuat bulu kuduk meremang saking gigilnya. Lilik Rumiati merapatkan mantel hangatnya seraya bergidik hebat. Apa kau mendengar itu, Sasongko? Seperti ada yang mengikuti kita. Sasongko menoleh, mencari sumber suara yang dimaksud oleh wanita itu. Saat itu mereka belum terlalu jauh dari area sirkus. Api. Apakah para pemain api di sirkus masih mengadakan latihan di larut malam begini? Lilik mengikuti arah pandangannya. Oh, api itu persis seperti yang dilihatnya dalam gedung sirkus. Namun, entah mengapa, firasatnya tak enak. Seperti ada hawa negatif yang terpancar dalam api itu. Ayo, cepat ke hotel, Sasongko. Digamitnya lengan lelaki itu, seraya berjalan cepat, berusaha menghapus kegelisahannya akan api yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiupan angin makin kencang. Suaranya sangat riuh, bukan saja membuat dedaunan bergemeresak hebat, tetapi ranting pun ikut oleng, terbawa embusannya. Terlalu banyak angin di malam itu, Lilik menoleh, api itu terus mengikutinya, serupa bola pijar yang melayang-layang di udara. Ayo Sasongko, kita harus cepat. Entah mengapa, pergerakan Sasongko jadi lebih lambat dari biasanya. Kau duluan saja, dompetku tertinggal di bangku gedung pertunjukan. Seolah tak memperdulikan Lilik, lelaki itu berbalik arah, beranjak menjauh sebelum berlari tergesa-gesa ke arah arena sirkus lagi. Lilik ingin mengejar, namun langkahnya tertahan api. Terlalu banyak api di sepanjang jalan. Lilik menoleh ke arah samping dan ke belakang. Api itu menjadi makin banyak, menghimpitnya dari segala arah. Dia tak bisa berkutik sedikit pun. Apakah ini santet jenis baru? Desisnya, siapa pula yang tega mengirimkan santet padaku? Bola pijar itu terus mendekatinya dari segala arah. Nyaris menyentuh area rambut dan wajah yang merupakan aura kebanggaan dan kecantikan wanita itu. Lilik berteriak-teriak histeris. Dia sangat takut dirinya terbakar api. Dia berjalan tertatih-tatih sembari menutupi mukanya agar tak terkena nyala api sebelum jatuh terjerabab ke tanah. Lilik berjalan nyaris merangkak ke hotel tempatnya menginap. Dengan Sasongko, bola api itu terus-menerus mengejar dan menghantuinya, baru hilang saat dirinya sampai di pintu hotel. Selamat malam, Bu. Resepsionis menyapa Lilik dengan sumringah. Dia sudah hafal dengan wajah pelanggan tetapnya yang merupakan golongan kelas atas. Namun, pelanggan tersebut tampak berbeda dibanding biasanya karena setelah disapa justru terlihat ketakutan, seperti habis dikejar hantu. Ada apa, Bu? Apakah ada seseorang yang mengikuti Ibu? Ada pijaran api teramat banyak. Lilik menunjuk ke arah halaman hotel. Resepsionis itu melihat dari jendela kaca transparan. Tak ada apa-apa di sana. Halaman hotel terlihat kosong. Melihat wanita di hadapannya itu sangat cemas. Dia keluar dari balik meja resepsionis menuju pintu depan. Langkahnya diikuti oleh seorang roomboy. Tak ada apa, Bu. Memang api seperti apa yang Ibu lihat. Pijar kecil yang terbang seperti pesawat di atas langit. Api maha besar yang menyala seperti terjadi kebakaran. Atau apa, Bu? Bola api yang teramat banyak. Dia terus mendekat ke arah saya, menyelusup dari satu pohon ke pohon lainnya. Resepsionis dan roomboy tersebut saling berpandangan. Itu bukan hal baru di wilayah Blitar situ, Bu. Oh, itu Kemamang. Sebenarnya tak akan mengalami kebakaran karena Kemamang terluka seujung kuku pun tak akan terjadi, Bu. Roomboy asli. Blitar itu masih mau menjelaskan mengenai api.
yang mungkin dilihat oleh sang tamu hotel. Tetapi yang diajak berbicara malah sudah menghilang dari hadapannya. Diajak berbicara malah menghilang. Dasar orang kaya. Ada hal yang belum sempat disampaikan oleh Rumboy itu pada wanita parubaya itu. Kemamang sangat berbahaya dalam hal lain. Dia memang tak akan melukai secara fisik, melainkan psikologis. Di tengah malam, Lilik keluar menuju balkon kamar hotelnya yang menghadap ke pepohonan. Sasongko belum juga menampakkan batang hidungnya, padahal cuma pamit mau ambil dompet. Suasana Blitar di malam itu sangat sepi, meski hotel tempatnya bernaung, termasuk hotel bintang 3. Suhu di musim kemarau yang turun ke 21 derajat Celcius pada malam hari tak mampu meredakan sedikit pun kegerahan dan kegelisahannya. Angin malam bergejolak hebat, merontokkan dedaunan yang membuat desing kelopak bebungaan tertiup angin makin menjadi ritmis. Suaranya yang beradu dengan udara malam berputar-putar rendah di pelataran yang meliputi tumpukan debu, seperti menghantar lagu melankolis di hati. Lilik bergidik. Entah mengapa firasatnya makin menjadi kacau, seperti ada suatu mara bahaya yang akan segera terjadi. Dalam 2 detik, bola api yang tadi mengikutinya sejak arena sirkus hingga ke pelataran hotel, kini tampak lagi dari kejauhan. Awal pendarnya kecil-kecil, seperti bara api rokok. Makin lama makin membesar, seperti bola terbang bulat yang menghantar nyala api. Panas, gerah, dan pekat-pekat di sekujur tubuhnya. Lilik selalu merasakan kengerian luar biasa saat melihat bola api itu. Entah mengapa, dijambak-jambak rambutnya dengan rasa frustasi tinggi sebelum menjerit-jerit meminta tolong ke ruang dalam. Tak ada yang menyahuti jeritannya itu, sehingga Lilik berlari menyusuri koridor dan tangga hotel menuju ke lantai atas. Hingga sampai ke tingkat teratas, ke atap hotel yang biasa dijadikan acara untuk perjamuan pribadi. Bola api itu muncul di sana, tiba-tiba sudah berada begitu dekat dengan dirinya. Sekujur tubuh Lilik terasa panas, padahal api itu sama sekali tak menyentuh dirinya sedikit pun. Namun, dia terlalu gelisah dengan semua itu, ingin rasanya segera terlepas dari teror bola api itu. Lilik melihat ada sedikit celah yang tersisa di antara dirinya. Dengan bola api yang melesat pesat di udara. Dia berjalan merangkak, karena tampaknya bola api itu nyaris tak pernah menyentuh tanah. Dia terus melangkah maju hingga ke dinding pembatas. Atap hotel itu tak memiliki pengaman yang memadai, langsung menghadap ke udara alam bebas. Karena memang area itu privat, hanya dipakai untuk candlelight dinner romantis di bawah pengawasan petugas hotel. Hanya ada dinding rendah yang bisa diloncati orang dewasa dengan mudah. Lilik menaiki tembok itu, berusaha menghindar dari bola api yang menyala terus. Hentikan. Jangan kejar aku terus. Aku tak tahu siapa yang mengirimmu kemari. Tetapi sepertinya kalian salah sasaran. Seperti menjawab pertanyaan, Lilik, bola api itu kini berubah wujud. Menjadi makhluk mengerikan bersayap dengan kepala berapi. Lilik, ada apa? Sasongko tiba di atas atap. Akhirnya ia berhasil mengejar wanita parubaya itu yang tampak terlihat ketakutan setengah mati. Dipeluk dan diguncang-guncangnya tubuh wanita itu, namun wanita itu terus-menerus menjerit. Jeritannya memecah keheningan malam. Namun, seolah tak ada yang terganggu dengan suara pekikannya, kecuali Sasongko. Penghuni hotel yang lain seakan tak menyadari kehadirannya. Api. Banyak api. Lilik ketakutan saat bola api itu terbang rendah, menggelinding di atas pelataran atap hotel. Pijarnya membentuk nyala, serupa lelehan lahar gunung berapi. Itu Kemamang, kata orang sini. Tak perlu khawatir, Kemamang cuma usil, tak akan membakar tubuh.
Sasongko yang tadi sempat bertemu beberapa orang di jalan bertanya soal bola pijar api yang dilihatnya. Namun, dia tak bisa melihat penampakan bola api yang berubah wujud dan juga bisa menggelinding hebat di bawah kaki. Di matanya, Kemamang hanya seperti bola biasa yang terbang melayang dengan nyala api. Api, monster api. Lilik yang ketakutan mulai berdelusi parah. Dia melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang umum. Dia bahkan melonjak-lonjak di atas pijakan, seperti menghindari api yang melilit di bawah kaki. Resepsionis dan roomboy yang tiba di atas atap juga terkejut melihat pemandangan itu. Di mata mereka, Kemamang juga bola api biasa, memang mengerikan, tapi tak sebegitu parah. Lilik yang makin panik berusaha membebaskan diri dari cengkeraman Sasongko. Dia berlari lagi ke arah ujung atap. Sasongko dan roomboy yang ada di sana berusaha mengejar. Namun, gerak lari Lilik yang sedang histeris parah meningkat beberapa kali lipat. Dia melompat dari atap tertinggi Hotel Bintang 3 di kawasan Blitar, Jawa Timur. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.